ini adalah lama dan yang paling utama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bermakna salam mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Bapak Muhammad Ali SAG MSI selaku dosen pembimbing. Selanjutnya penghormatan saya kepada Bapak Anismar SAG MSI selaku Pelaksana A1 dan Bapak Subhani SOS MSI sebagai dosen Pelaksana A2. Gimana SOS? SOS MSI Pak. SOS. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari tulisan saya yang berjudul Komunikasi Interpersonal Petugas Lapas terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B ID. Komunikasi interpersonal atau yang biasa disebut dengan komunikasi antar pribadi adalah proses di mana orang-orang menciptakan dan mengelola hubungan mereka, melaksanakan tanggung jawab secara timbal balik, dan menjadikan sebuah makna. Lebih lanjut, komunikasi antar pribadi adalah rangkaian sistematis dari perilaku yang memiliki tujuan dan terus berjalan dari waktu ke waktu. Penggunaan komunikasi antar pribadi yang baik oleh petugas lembaga pemasyarakatan dinilai sangatlah perlu untuk bisa lebih dekat dan mengenal serta mengubah sikap dari para narapidana. Indonesia sendiri sebagai negara dengan tingkat kejahatan yang cukup tinggi dan juga beragam seperti kejahatan seksual, kejahatan narkoba, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, adanya lembaga pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk membina narapidana sebagai bagian dari integrated criminal justice system menjadi sangatlah penting. Lembaga pemasyarakatan yang merupakan rangkaian hukum yang tujuannya supaya warga binaan menyadari akan kesalahannya. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kejahatan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar hal-hal tersebut dapat teratasi. Lembaga pemasyarakatan sebagai substansi pemerintahan yang menangani langsung dan turun langsung dalam pembinaan bagi narapidana adalah ialah sumber daya manusia. Berdasarkan pemikiran tersebut, apabila dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia terhadap masyarakat narapidana, yang melakukan tindak pidana membuat konsekuensi setiap pemberian sanksi pidana harus mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama adalah kemanusiaan, yang dimana dalam kemanusiaan tersebut yang berarti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Yang kedua adalah edukatif, dalam artian bahwa pembinaan tersebut membuat orang sadar sepenuhnya. Yang ketiga adalah keadilan, dalam artian bahwa pembinaan tersebut dirasakan adil baik yang terhukum maupun oleh korban dan oleh masyarakat. Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang komunikasi interpersonal yang terjadi di dalam lingkup lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, maka penulis pun membuat penelitian dengan judul Komunikasi Interpersonal Petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B ID. Selanjutnya,
fokus penelitian. Pada penelitian ini berfokus pada yang pertama adalah komunikasi interpersonal petugas lembaga pemasyarakatan terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut. Yang kedua adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komunikasi interpersonal di lembaga pemasyarakatan tersebut. Yang ketiga adalah hambatan dalam komunikasi interpersonal yang terjadi di lapas tersebut. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Peneliti merumuskan yang pertama bagaimana komunikasi interpersonal terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2B ID, dan yang kedua adalah apa saja faktor dan penghambat petugas dalam melaksanakan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal petugas dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Yang kedua adalah mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah secara teoritis, yaitu dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dari masalah yang diteliti. Yang kedua adalah penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah. Dan yang ketiga adalah sebagai bahan informasi dan sumber bacaan bagi mahasiswa. Selain secara teoritis, ada juga manfaat secara praktis. Yang pertama adalah sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana. Yang kedua adalah menambah pengetahuan dari pengalaman peneliti agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Masuk ke bab 2. Peneliti telah mengambil beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama adalah dari jurnal Maeni Sartika, Mita Fitrati, dan Nadia Muharman pada tahun 2020 yang berjudul Komunikasi Antar Pribadi Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina Narapidana Narkoba. Yang kedua adalah skripsi yang dituliskan oleh Gimawati pada tahun 2016 yang berjudul Komunikasi Antar Pribadi Terhadap Pembinaan Pemakai Narkoba di Lapas Wanita Kelas 2A Sungguh Binasa, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Dan yang terakhir yaitu skripsi yang dituliskan oleh Sri Wahyuni Ibrahim pada tahun 2017 yang berjudul Perilaku Komunikasi Interpersonal antara pembina lapas dan warga binaan anak dalam pembinaan di kelas 1 Makassar. Selanjutnya adalah landasan teori. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori penetrasi sosial, yaitu teori komunikasi yang terkait dengan pembentukan relasi atau hubungan ketika individu beranjak dari komunikasi yang superficial ke komunikasi yang lebih intim. Dan pada prosesnya teori penetrasi sosial ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap orientasi, yaitu tahap di mana seseorang akan terbuka kepada orang lain, dimulai dari hal-hal yang sebatas dapat diperlihatkan dan bersifat umum. Yang kedua adalah pertukaran penjajakan aktif. Di tahap ini mulailah terjadi peluasan area publik dari diri sendiri. Yang ketiga adalah pertukaran afektif. Pada tahap ini mulailah muncul kenyamanan dan komitmen pada masing-masingnya. Yang terakhir adalah tahap pertukaran stabil, yang dimana pada tahap ini terdapat konflik yang tidak akan mengganggu hubungan antara satu sama lain.
Selanjutnya adalah kajian pustaka. Yang usahanya siapa nih? Langsung ke bab 3 ya. Langsung dia Untuk rangka begitu. Pada penelitian ini untuk meneliti komunikasi interpersonal yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, peneliti mulai dari petugas dan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut, yang kemudian melakukan komunikasi interpersonal dan melahirkan teori penetrasi sosial. Yang penetrasi sosial tersebut mempunyai beberapa aspek pendukung, yaitu yang pertama adalah sumber, pesan, saluran dan media, penerima dan efek. Dan dari apa yang sudah dijelaskan di atas, maka menghasilkan komunikasi interpersonal yang terjadi di lembaga pemasyarakatan terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2B ID. Kemudian masuk ke bab 3 di metode penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian sendiri berada di lembaga pemasyarakatan kelas 2B ID yang berlokasi di Gampung Jalan, Kecamatan Idilaya, Kabupaten Aceh Timur. Pendekatan penelitian dalam penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dan informannya dimulai dengan informan utama, yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 BID. Yang kedua ada petugas pembinaan narapidana yang yang berhubungan langsung dengan narapidana tersebut. Yang ketiga adalah narapidana yang mana dia menjalani masa tahanannya di lapas kelas 2 BID. Kemudian ada informan tambahan yang terdiri dari keluarga narapidana dan juga warga setempat. Dalam metode penelitian ini menggunakan dua sumber data. Yang pertama adalah data primer, yang mana data primer ini adalah data yang peneliti peroleh langsung dari lembaga pemasyarakatan. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa artikel dan jurnal yang telah peneliti cari. Selanjutnya mungkin ini ya, saja ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bapak yang pakai peci. Oke. Terima kasih kepada Saudara Khairul Munadi. Saya kembalikan ke Bapak yang pakai peci. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak yang pakai peci. Oke, terima kasih kembali. Pada kesempatan ini Anda mengangkat tema bahwa komunikasi interpersonal petugas lapas terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2B ya? 2B. Baik, kita masuki kepada sesi yang kedua, yaitu tahap pengujian dan masukan-masukan yang akan disampaikan oleh kedua Bapak penelaah. Maka untuk ini kita berikan kesempatan kepada Bapak Asmar sebagai penelaah pertama. Silakan. Baik. Yang kedua ya? Nggak jadi bukan apa namanya itu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ali. Kan saya nggak tahu buat gitu namanya. Terima kasih atas kesempatannya Pak penelaah, Pak Subandi, Saudara Khairul Munadi. Apa namanya, Bapak kali ya Pak lihat Khairul Munadi kayak udah jarang ke kampus ini. Iya. Jarang kampus. Malah ketika dipersilakan duduk di depan kirain pembimbing. Sekali-kali
Apa saya bimbing ini? Ragu tadi. Baik, Khairul Munadi. Yang pertama, Bapak sudah baca latar belakangnya. Ini latar belakangnya sangat umum. Karena Bapak lihat menceritakan tentang lapas secara nasional, secara umum. Jadi sangat sedikit ataupun tidak ada dibahas tentang lapas yang ada di ID. Seharusnya komunikasi interpersonal itu sifatnya pribadi. Komunikasi interpersonal saya dengan Pak Subani itu nggak boleh manusia secara umum, nggak boleh dia komunikasi secara umum. Tapi komunikasi interpersonal itu pribadi ke pribadi, ya pribadi. Jadi dalam tataran komunikasi secara umum itu sudah nggak masuk, nggak bisa dibahas. Jadi lebih bagus langsung ke permasalahannya di internal lapas yang ada di sini, ya. Ini kan interpersonal Pak, bukan komunikasi secara umum. Ini Bapak baca dari paragraf pertama sampai terakhir masih mengambang. Kemudian setelah latar belakang, seharusnya latar belakang masalah itu memang mencerminkan banyak masalah. Ya, ada apa dengan komunikasi interpersonal di lapas itu? Diceritakan bentuk mungkin pimpinannya, bawahannya. Interpersonal itu kan komunikasi antar pribadi kan ada yang sifatnya diadik, ya kan? Yang diadik apa? Diadik? Komunikasi apa? Yang dia lagi Apa diadik? Yang diadik bersifat secara ini Pak, pribadi. tidak salah. Pribadi. Kalau diadik Umum. ya salah. Jadi kan latar belakang masalah itu menceritakan banyak masalah, bertabur dia masalah. Kita pilihlah 1-2 masalah, kita rumuskan. Di rumusan masalah itu inti masalahnya. Malah Bapak lihat di rumusan masalah, di fokus bukan masalah fokus, makin mengambang. Yang seharusnya di fokus itu intisarinya, ya. Kalau rumusan masalah inti, kalau rumusan masalah, kalau fokus sarinya, intisari, sudah lebih detail lagi. Ini malah di rumusan masalah Bapak lihat mengambang, terus di fokusnya bertambah besar lagi, malah ada di fokus mengulangi kayak bahasa apa namanya rumusan masalah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, itu kan bahasa rumusan masalah itu. Jadi kalau fokus misalnya kita meneliti kegantengan Pak Subani, ya, dari rambut Pak Subani, mata Pak Subani, pakaian Pak Subani, sepatu Pak Subani, cara Pak senyum Pak Subani, cara ngomong Pak Subani, mobil Pak Subani. Kita fokus mungkin ke senyum Pak Subani. Kenapa ganteng Pak Subani? Maksudnya senyum Pak Subani menampilkan kegantengan misalnya. Senyumnya ataupun sepatunya. Ini Bapak muji atau muji saya? Nah, kita pilih, ini nggak semua Pak Subani yang kita bahas. Nah, itu namanya fokus, intisarinya. Nah, ini Bapak lihat di fokusnya malah mengulangi bahasa-bahasa rumusan masalah. Kemudian hambatan dan komunikasi personal. Nah, ini terlalu apa? Jadi nggak dapat intisarinya, permasalahannya fokus dengan rumusan masalah sama sekali nggak dapat itu. Jadi mau diteliti kira-kira apa sih? Mau diteliti ini? Gimana Bay? Komunikasi interpersonal Pak dari pembina lapas. Apa masalahnya? Oke, misalnya Pak tadi di lembaga pemasyarakatan itu kan sebenarnya tempat memperbaiki narapidana. Tapi ada beberapa kasus. Bukan, ini kan kita masalah komunikasi interpersonal. Ada apa dengan konteks komunikasi interpersonalnya? Kita jangan lari dengan komunikasi interpersonal karena ranah kita. Tapi Komunikasi interpersonal itu ada, kalau nggak salah Bapak dibagi 2, ada triadik, ada diadik. Bentuknya, yang triadik yang bagaimana, yang diadik yang bagaimana, itu yang terjadi di lapas itu. ada bayi dong. Jadi apa masalahnya dengan komunikasi interpersonal? Kurang terjalin komunikasi interpersonal. Keadaan lapasnya narapidana. Itu masih umum, masih umum. Kita menceritakan latar belakang masalah itu dari umum terus yang khusus. Di khusus itu yang mau kita pegang.
Di khusus itulah yang mau kita bawa, ini yang intisarinya. Jadi Bapak lihat di latar belakang masalah ini nggak mencerminkan masalah yang memang layak diteliti karena digambarkan secara umum. Artinya Bapak sangat yakin data-data awal Khairul Munadi ini tidak didapatkan. Dia melihat bahasa-bahasa yang ada di internet, kemudian penelitian terdahulu yang dari skripsi orang, kemudian langsung dipindah, langsung ditelaah, langsung didata, langsung dibersih. Kalau kita melakukan penelitian, misalnya kayak Bapak bilang di Pak Subani tadi, paling kurang ada data awal kamu tentang Pak Subani. Jangan melihat internet apa Pak Subani, nggak dapat. Nah, boleh jadi senyum Pak Subani yang 2020 yang lalu dengan 2022 beda. Beda. Jangan habis senyum Pak Subani Pak Ali disamakan dengan Pak Subani, beda. Jadi memang khusus. Jadi masuk Bapak latar belakang masalah itu diceritakan dari umum, terus dia detail tentang ada apa dengan komunikasi interpersonal di lapas itu. Ya, berserakan banyak masalah kalau bilang pilih karena banyak masalah kan kita bahas semua, pilih satu atau dua jadi rumusan masalah. Apa yang mau diambil, apakah diadik atau komunikasi interpersonal pimpinannya atau memang level petugas lapas yang lain mungkin, yang mana yang mau dilihat. Jadi nggak umum kayak begini. Ya, kemudian rumusan masalah sudah, artinya tidak menemukan masalah yang betul-betul yang mau diteliti. Kemudian data awal juga nggak ada Pak Subani secara umum mentok. Kemudian manfaat teoritis juga sangat umum Bapak lihat. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman dari masalah yang teliti umum kali. Ya memang teori umum cuma kalau sudah teoritis kita ini kira-kira manfaatnya itu memang terasa setelah kita lakukan penelitian itu apa. Jangan sebanyak umum kayak begitu. Ya. Penelitian terdahulu Bapak lihat juga di sini digambarkan tentang penelitian orang berkaitan dengan judul, dengan objek penelitiannya, dengan metodologi penelitiannya, isi penelitian orang. Seharusnya dikaitkan dengan penelitian kita. Setelah kita gambarkan penelitian orang, kita kupas penelitian orang, baru kita bawa ke penelitian kita. Ada penelitian peneliti dalam hal ini judulnya ini. Ya kan? Yang mau kita kupas adalah di mana letak perbedaannya. Adalah penelitian orang dengan kita, di mana letak perbedaannya, di mana kebaruan penelitian kita. Jangan-jangan nanti mengulangi skripsi orang, penelitian orang. Jadi akhirnya, ujungnya dari penelitian terdahulu ini, di mana kelebihan, di mana kebaharuan, di mana yang istimewanya penelitian kita daripada orang. Di mana kelebihannya, yang di mana terbarunya. Jangan diteliti orang juga diteliti sama kita, nggak ada. Nggak boleh begitu. Jadi kalau memang yang diteliti orang kita teliti juga sama kita, jadi ilmu pengetahuan ini stagnan, dia nggak berjalan. Bisa paham? Nah ini Bapak lihat nggak ada diteliti. Ini yang diuraikan itu penelitian orang semua, artinya judul penelitian orang, lokasinya di mana, metodologi, tujuan penelitian, hasil penelitian orang. Tidak dikaitkan dengan penelitian kita, sama sekali tidak ada di sini. Seharusnya itu yang ujungnya, di mana akhir dari penelitian kita yang lebih terbaru, itu yang ujungnya. Ketika penelitian itu dapat Bapak baca nggak ada itu. Nah, ini coba lihat tabelnya. Di tabelnya Bapak lihat nggak ada tabelnya yang terbaru dari penelitian kita. Di mana terbaru sini? Ini bisa nah ini kan semua punya orang. Kimawati, kemudian Maini Satika, Sri Wahyuni, yang punya kita mana sini? Di sini mana? Tidak ada di sini. Nah, yang mana punya Khairul mana? Seharusnya punya Khairul yang wajib di sini. Apanya yang terbaru? Apanya yang kita lakukan di sini ya? Kita bandingkan saya dengan Pak Mamali. Setelah saya banding, ada pun yang terbaru dari Pak Anismar adalah Pak Anismar tidak punya janggut, Pak Mamali punya janggut, punya peci, Pak Anismar tidak punya peci.
Itulah yang meneliti kenapa Pak Ismar nggak punya janggut dan tidak punya peci. Nah, tapi terbaru gitu. Setelah Pak Ali dibanding dengan Pak Ismar Khairul lah, ya. Khairul apa Khairul? Setelah dibandingkan Pak Anismar dengan Pak Mamali, baru diketahui bahwa Pak Anismar yang terbaru adalah nggak ada janggut, nggak ada peci. Sehingga ingin diketahui kenapa Pak Anismar nggak ada janggut dan nggak ada peci. Jadilah yang terbaru. Nah, jangan-jangan Pak Anismar ini dilarang sama istrinya pakai peci misalnya, ya kan? Atau karena peraturan di kampus nggak boleh pakai peci. Ini yang kita teliti, ini yang terbaru. Tapi kalau memang dibahas, Pak Ali bahas sendiri, Pak Subani dibahas, kemudian si B dibahas juga tanpa ada perbandingan, nggak ada terbaru namanya. Apa juga ada tulisan terdahulu, ya, kayak itu kan? Ya. Yang kamu mengerti komunikasi teori penetrasi sosial itu apa? Penetrasi sosial apa yang kamu mengerti? Teori penetrasi sosial juga. Apa berkaitan dengan penelitian ini? Dia Pak, komunikasi penetrasi sosial itu Pak, pendekatan secara sosial gitu, Pak. Nah, kan kesalahan lo. Masa itu pendekatan secara sosial? Penetrasi itu apa? Apa hubungannya dengan penelitian ini? Ini apa lihat? Teori itu sendiri, penelitian ini itu sendiri, pembahasannya nggak ada terkait apapun. Apa yang dipahami dengan penetrasi sosial? Kenapa teori ini dipakai di penelitian ini? Karena nyambung Pak ini. Di mana nyambung? Di mana nyambung? Penetrasi sosial Pak yang Nyambung tapi dijelaskan nggak ada. Kok nyambung? Pokoknya nyambung. Yang Bapak pahami penetrasi sosial, ya, dengan judul ini sama sekali nggak terkait. Penetrasi. Sebenarnya mudah kita pahami penetrasi itu apa. Pemahaman penetrasi secara umum dengan teori penetrasi itu hampir sama ya. Ini sama sekali nggak terkait dengan judul ini. Ini sekali lagi lah, ya. Kemudian di pembahasan konseptual, Bapak lihat nggak ada ini pengertian lapas lapas juga nggak ada, kemudian narapidana nggak ada. Apa itu narapidana? orang yang Bukan penjelasan itu ada nggak di sini? Narapidana. Kan pengunjung biasa nanti juga kritik. Narapidana juga. Istilah narapidana juga. Makanya narapidana harus jelas konseptualnya apa narapidana. Sipir dibilang narapidana. Ini harus ada. Dan yang terkait dengan penelitian kita itu harus ada di konseptual bahwa ini nggak ada pada yang ada pengertian lapas secara umum. Nah itu ada, tapi narapidana nggak ada, kemudian petugas lapas juga nggak ada. Komunikasi interpersonal ada, yang ada komunikasi interpersonal. Sedangkan petugas lapas nggak ada, narapidana nggak ada. Ini harus diapakan lagi, ya? Banyak kali ini kekurangannya. Lokasi penelitian juga. Apa alasan yang kira-kira yang mengharuskan Anda lakukan penelitian di lokasi itu? Kenapa? Kenapa Anda di lapas yang lain? Kenapa tempat yang lain? Kenapa harus itu? Bukan alamat aja. Bukan alamat aja. Itu yang utamanya. Kenapa? Apa hal yang menarik? Kenapa yang melebihkan kita terlibat di situ daripada tempat yang lain? Itu yang perlu diungkapkan tuh di lokasi penelitian. Kemudian hal-hal yang lain sebenarnya kalau ini karena memang ada sesi yang lain nanti seminar terkait dengan Anda. Seharusnya semua di bab 3 itu dikaitkan dengan penelitian kita. Informannya, itu mesti dikaitkan dengan penelitian kita, jangan setelah konseptual menurut Pak Katulan mereka kan selesai terus, bukan begitu. Itu awal alasan kenapa kita ambil itu kan dikaitkan terus dengan penelitian kita, kayak sumber data primer. Apa itu? Dari jelaskan sedikit menurut Pak. Kemudian ada pun sumber data primer dalam penelitian saya ini adalah berupa ini. Yang sebenarnya juga begitu berupa ini.
Kemudian informan juga terdiri dari ini karena ini terkait dengan ini. Ada informan kunci, informan ini dijelaskan itu di situ. Kemudian dibikin tabel biar enak orang melihat nama-nama informannya, jabatannya semua, umur jabatan dibikin tabel. Nah ini nggak ada, lupa Bapak lihat ya. Ini kayaknya Pak penelaah banyak juga, Pak Subandi banyak juga mempersiapkan pertanyaan ke Khairul. Jadi Bapak mempertanyakan lagi ya. Nggak ada lagi Pak, udah Bapak tanya semua. Sudah semua ya. Oke, baik, saya kembalikan ke Bapak Puji. Tinggal ditutup aja Bapak ini. Ya baik. Terima kasih kepada Pak Dismar. Banyak sekali masukan-masukan yang diberikan. Ini masukan ini untuk mempertajam, untuk memperjelas, untuk menampak dirinya, menjelaskan terhadap komunikasi interpersonal, ya. Jadi antara petugas lapas dan narapidana. Teori ini Pak nih? Ya gaduh. Nggak ada hubungan itu dengan penetrasi sosial. Itu penetrasi sosial kan kalau dianalogikan teori itu seperti lapisan bawah. Baik, kemudian dilanjutkan kepada penelaah kedua. Saya sedikit aja, karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Anismar. Memang kalau giliran terakhir biasa hanya melengkapi aja Pak Anismar. Kalau dalam menu 4 sehat 5 sempurna, Ini yang 5 aja, susu aja kan, untuk melengkapi aja. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembimbing Pak Muhammad Adi, penelaah 1 Pak Anismar, Saudara Khairul Munadi ya, NIM 2018 ya. Tahun depan kalau nggak selesai game over ya. Saudara Munadi, komunikasi interpersonal petugas lapas terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2B ya. Lapas lembaga pemasyarakatan. Di atas kenapa disingkat lapas? Setiap penulisan di narasi judul itu tidak boleh disingkat. Komunikasi interpersonal petugas lapas terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2 ini. Jangan disingkat, ditulis saja lapas lembaga pemasyarakatan. Kemudian nanti di halaman selanjutnya baru dibuat nanti singkatannya lembaga pemasyarakatan dalam kurung lapas. Kemudian di halaman selanjutnya boleh dibuat lapas ya. Tapi di narasi judulnya jangan disingkat ya. Karena singkatan itu tidak semua orang memahaminya, kecuali di belakang Anda ada buat glosari ya. Ada apa? Tentang ringkasan-ringkasan yang ada di dalam skripsi Anda. Ini glosarinya pun tidak ada, makanya jangan disingkat. Kemudian ini sebenarnya penelitian ini sudah banyak dilakukan kan. Nah, dan dengan hasil penelitian terdahulu yang kedua pun sama ini. Coba Anda lihat hasil penelitian Anda yang hasil penelitian terdahulu yang kedua. Coba Anda tampilkan di slide PowerPoint. Hasil penelitian terdahulu. Hasil Ini. Nah, nggak ada bedanya. Cuma di situ hanya disebutkan komunikasi antar pribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi interpersonal, komunikasi antar personal, itu sama. Ini kan sama aja, cuma di sana tempatnya hanya di lapas narkoba wanita. Ini kayaknya sama Pak Anismar. Jadi istilahnya dalam penelitian itu novelty-nya tidak ada. Kebaruan dari penelitian ini apa? Ini hampir sama kan? Dan penelitian ini juga baru dilakukan 2018
ya. Seharusnya pun 2016 itu untuk penelitian terdahulu, kalau ilmu sosial jangan dipakai lagi. Dia untuk ilmu sosial cocoknya paling lama 5 tahun terakhir. Kebiasaan yang Anda gunakan itu 3 tahun terakhir. Karena di penelitian ilmu sosial itu kan cepat sekali terjadi perubahan. Nah ini saya agak ragu Pak Anies, ini yang nomor 2 ini hampir sama. Nanti hasilnya pun akan sama kan? Karena sama-sama meneliti tentang komunikasi antar pribadi. Makanya Anda nanti biar tidak timbul lagi pertanyaan waktu sidang, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi di bab 2 itu harus Anda sebutkan temuan penelitian dari Gimawati dengan Anda, harus terdapat perbedaannya. Kalau nggak sama aja kan? Hanya mengambil hasil penelitian dari Gimawati, kemudian Anda masukkan di penelitian Anda, karena sama-sama meneliti tentang komunikasi interpersonal. Perasaan kok saya aja makan Antar rupanya karena kue-kue ke saya semua pribadi. ke saya. Pak iya Ya. Ini karena Pak Ali banyak yang harus dibedah, skripsi si Khairul Muladi, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, ini belum ini proposal masih umum sekali, masih sangat teoritis, belum masuk ke ranah penelitian. Ini belum mulai Khairul Muladi, ini hanya baru mukadimah awal. Saya pun belum buka skripsi Anda, ya, akan kita buka satu persatu kan. Yang pertama saya ingin menanyakan Khairul Muladi, kenapa Anda tertarik melakukan penelitian ini? Karena Pak, yang setahu saya Pak, di sana ada beberapa kasus yang narkoba ya, yang namanya LP tetap kasus itu, kalau nggak ada kasus nggak masuk LP ya. Ya maksudnya Pak, kasus yang dalam LP sendiri kan, seharusnya LP kan. Contohnya apa kasus yang terjadi dalam LP? Yang kemarin ada perakitan senjata api Pak. Perakitan senjata api di dalam LP sendiri. Itu nggak ada masalah, kan nggak masuk dengan penelitian Anda. Kurangnya pembinaan Pak. Kurangnya pembinaan. Ya. Itu satu kasusnya. Perakitan senjata. Ya. Perakitan. Tahun berapa terjadi? Itu data-data seperti itu harus ada ini, harus ada datanya kan. Makanya itu yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, menjelaskan kasus-kasus yang terjadi di lapas tersebut, bukan menceritakan kondisi lapas secara umum di Indonesia. Kasus apa lagi yang terjadi? Penyelundupan narkoba. Penyelundupan narkoba ke lapas. Nah, yang kasus yang lain? Untuk saat itu ya. Untuk saat ini. Saat itu udah lama kan? Saat ini apa lagi yang terjadi? Ini kan baru saat ini ada mimpi kan? Yang untuk kasus-kasus yang dahulu-dahulu pun ada yang kebakaran lapas Pak, sengaja dibakar. Banyak sekali kejadian di ID kan? Nah mungkin itu nanti akan menjadi alasan Anda kenapa Anda tertarik melakukan penelitian ini. Itu kan kasus-kasus yang terjadi di lapas itu, kurang pembinaan kan, sehingga terjadi penyelundupan narkoba ke lapas, kemudian perakitan senjata di lapas kan, kemudian pembakaran lapas. Kenapa saya mulai pertanyaan itu tadi? Karena salah satu yang harus dimasukkan di latar belakang masalah itu adalah alasan pentingnya dilakukan penelitian, ataupun kenapa Anda sebagai peneliti tertarik melakukan penelitian judul ini. Ini yang nggak ada di latar belakang masalah Anda. Latar belakang masalah seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi masih sangat umum. Nah, padahal latar belakang dalam penelitian kualitatif yang pertama harus dijelaskan tentang konsep yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal ataupun antar pribadi. Kemudian kenapa Anda tertarik melakukan penelitian ini? Kemudian yang ketiga adalah fenomena Anda menceritakan kondisi yang terjadi di LP sekarang seperti apa, kemudian masalahnya apa. Nah ini yang belum ada di
latar belakang masalah keilmuan tadi, yang seharusnya itu dulu yang diperkuat di kualitatif. Nah kalau itu nggak siap ya jangan naik seminar dulu kan, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, membuat latar belakang di penelitian kualitatif itu adalah berangkat dari hal umum ke khusus ya. Kalau dalam bentuk gambarnya piramida terbalik ya. Dari besar sampai dikerucutkan ya. Ini yang belum ada Pak Anies ya. Ya. Ini hanya menjelaskan pengertian lapas, kemudian menceritakan lapas secara umum. Sebenarnya ini yang perlu Anda munculkan di paragraf terakhir. Kenapa permasalahan yang berkaitan dengan komunikasi antar pribadi, khususnya petugas LP kan. Seharusnya petugas LP pun di sini kan harus dijelaskan. Nah, petugas LP kan bukan hanya sipir kan, tapi juga ada pegawai-pegawai LP lainnya kan. Bahkan ada tugas yang bidang kerohanian di LP kan. Apalagi di Aceh ini banyak sekali kasus-kasus di LP, karena rata-rata LP di Aceh itu berkapasitas. Apalagi ID kan, ID itu kan ID Lok Sukun, Lok Sumawe kan, itu 2 kali lipat dari kapasitas. Seharusnya 100 orang sampai 400 orang kan, sehingga terjadi masalah di dalam lapas kan. Nah, ini yang harus ada keilmuan tadi. Seharusnya jangan kita seminarkan dulu, harus ada dulu ini kan, karena penelitian kan itu harus berangkat dari masalah ya. Ini masalahnya belum jelas, nanti tinggal Anda diskusikan dengan pembimbing Anda. Ini Anda masukkan permasalahan penelitiannya, latar belakang masalah. Sebenarnya kualitatif yang paling susah adalah kalau bahasa orang peneliti itu merumuskan latar belakang masalah. Karena kita membuat seperti orang membuat piramida terbalik. Piramida terbalik, tahu piramida terbalik ya? Nah, dari besar ke kecil kan. Kalau kuantitatif itu piramida normal ya. Itu latar belakang masalah, sama juga yang disampaikan oleh Pak Anies. Kemudian ini fokus penelitian. Nah, ini nggak nyambung ini fokus penelitian dengan rumusan masalah. Nah, ini Anda sesuaikan aja nanti fokus penelitian dengan rumusan masalah. Misalnya rumusan masalah yang pertama, ini kualitatif. Bagaimanakah komunikasi interpersonal? Nah, di sini kan interpersonal. Nah, yang Anda lihat kan. Kemudian dalam konsep komunikasi interpersonal itu, komunikasi interpersonal ada jenis-jenisnya. Ada diadik dan tridiadik. Kalau diadik antara satu orang dengan satu orang, kalau tridiadik antara satu orang dengan 2 orang ataupun 3 orang. Bukan banyak orang. Kalau udah banyak orang itu udah komunikasi kelompok atau komunikasi organisasi ya. Kalau tridiadik itu antara satu orang dengan 2 orang atau 3 orang. Lebih dari itu bukan lagi komunikasi interpersonal. Sudah komunikasi kelompok. Kelompok naik ke organisasi naik ke massa. Ini kan yang pertama, rumusan masalahnya bagaimanakah komunikasi interpersonal petugas terhadap pembinaan narapidana di LPID. Ini di fokus penelitian yang pertama Anda buat, yang menjadi fokusnya apa? Apakah komunikasi interpersonal dalam bentuk diadik atau tridiadik atau dua-duanya? Nah, ini disesuaikan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, kita harus fokus dalam meneliti ini. Kalau dalam bahasa kuantitatif, fokus penelitian ini adalah pembatasan masalah. Nah, siapa yang membatasi masalah? Peneliti. Karena peneliti kan nggak mungkin meneliti semua kan. Peneliti juga mempunyai keterbatasan waktu, keterbatasan duit, dan keterbatasan yang lain. Kemudian yang kedua, faktor pendukung dan penghambat. Nah, nanti juga difokus yang pendukungnya apa saja, penghambatnya apa saja. Ini harus jelas di fokus penelitian. Ini masih mengambang.
fokus penelitiannya. Nanti dibuat aja fokus penelitian 1 berkaitan dengan komunikasi interpersonal, kemudian fokus penelitian kedua berkaitan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat. Kemudian rumusan masalah. Ini rumusan masalah, nanti narasinya juga tolong diperhatikan lagi ya. Bahasa-bahasa. Ini kan kita menulis skripsi ini dituntut harus sesuai dengan EYD. Tahu EYD kan? Apa EYD? Sesuai dengan ijazah. Dibilang Sempurnakan. apa ya? Harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang sudah di-EYD-kan ya. Iya. Ejaan yang disempurnakan, harus jelas subjeknya, predikatnya kan, objeknya kan. Kita belajar dulu bahasa Indonesia di SMA kan. SPOK namanya kan. Subjek, predikat, objek dan kan apa? SPOK dia. Ya, Cuma 3. cuma 3. Subjek, objek. Ini harus dapat ini. Bahasa-bahasanya harus diperhatikan. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui sebenarnya untuk mengetahui dan mendeskripsikan, dibuat aja kualitatif ya. Kemudian manfaat penelitian, ini manfaat penelitiannya juga belum jelas ini, harus didetailkan lagi ya. Untuk praktisnya 1 apa, 2 apa, 3 apa, kemudian teoritisnya apa kan? Itu untuk bab 1 ya. Bab 1 harus diperbaiki maksimal ya. Kemudian bab 2. Ya, sebelum saya masuk ke bab 2, dalam menulis skripsi ini ada berapa buku yang kamu baca? Ada Jujur jawab kan? 2 sih Pak. Baik. Jujur. Baca itu ya. Nah, kan kamu lagi baca-baca itu aja. Jujur kamu jawab. Hari ini hari Jumat. Siap. Ada berapa buku yang kamu baca? Yang berkaitan dengan Saya nggak nanya sama Pak Ali. oh gitu. Berapa buku yang Saya baca Pak. Satu buku apa? Komunikasi interpersonal. Karangan siapa? Karena Jujur. Karangan siapa? Nih, masa satu buku kamu baca bisa selesai ini Prof? Satu buku dibaca Pak Nisma? Budiatna. Budiatna. Saya semalam udah baca buku komunikasi interpersonal. Iya. Kamu berapa buku kamu baca? Saya 4 semalam saya baca sebelum saya uji kamu. 1 Pak. Ya, satu buku apa? Karangan siapa? Budiatna Pak. Masa Budiatna? Jujur kamu Budiatna yang udah kamu baca? Iya Pak, di internet Pak. Di internet. Sampulnya warna apa Budiatna? Enggak ada sampul sih Pak. Internet. Jujur kamu ada bacaan? Ada Pak, jujur. Di halaman pertama menjelaskan tentang apa buku Budiatna? Enggak full buku sih Pak ini. Kali bohongnya kamu. Mana nih Pak Ali ini? Nggak baca buku kayak mana nih buat proposal ini? Budiatna, saya nggak pernah baca buku Budiatna. Ada Budiatna? Ini Pak, di bawah. Teori komunikasi antar pribadi. Iya. Nah, di bab 1 tentang apa dijelaskan buku Budiatna? Ini bukunya kok banyak kali ini, tapi yang kamu baca satu ini. Ini apa, untuk gagah-gagahannya dan dimasukkan sebagai referensinya? Enggak Pak. Jadi kalau nggak dibaca nggak usah dimasukkan. Kalau satu buku Budiatna ya Budiatna aja dimasukkan. Panis kan satu referensi. Masa membuat proposal ilmiah ini satu buku dibaca? Referensi nggak boleh main-main dalam menyusun proposal. Kami aja untuk menguji kalian harus baca buku. Saya semalam khusus bangun jam 2 malam untuk baca buku komunikasi interpersonal.
Walaupun hari ini saya nggak baca lagi, sudah saya baca semalam, sudah saya kaitkan dengan penelitian kamu. Makanya hari ini Anda sebagai penulis, sebagai mahasiswa yang membuat proposal, saya mau tahu ada berapa buku yang kamu baca. Itu kamu bilang 1 buku teori komunikasi Budiatna. Nah itu pun nggak di bab teori apa saja yang dijelaskan dalam buku Budiatna. Teori penetrasi sosial, Pak. Hanya satu teori penetrasi sosial. Karena dalam konteks komunikasi interpersonal yang paling banyak teori adalah komunikasi interpersonal. Karena komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi relasional. Ini nggak cukup kayak rumus tadi. Walaupun rating 2018 nggak cukup 1 buku untuk buat proposal. Ini harus serius kamu buat proposal, jangan kayak gini proposalnya. Panik ya? Ini bab 1 masih umum, bab 2 juga referensinya tidak mendukung. Nah, kalau memang buku Budiatna yang kamu baca, ini kamu lihat di halaman bab 2, halaman berapa yang ada kutipan buku Budiatna. Coba kamu baca lagi. Ada nggak? Di bab 2 kamu kutip tentang dari buku Budiatna. Kalau saya baca semalam nggak ada. Coba kamu baca lagi sekarang. Ada nggak tentang teori penetrasi sosial, tentang komunikasi interpersonal yang kamu kutip dari buku Budiatna? Ada, Pak. Halaman Di berapa? teori ada juga. Teori. Ya, di teori penetrasi sosial. Di halaman berapa? Di halaman 14, Pak. 14. Ya. Mana disebutkan Budiatna-nya? Di posisi Muhammad Budiatna. Di halaman 14. Iya. Berarti bukan ini karangan ini berdua nih, bukan Budiatna 1 orang. Iya. Hah? Sama Lela. Iya, Muhammad. Di daftar pustaka Ada, Pak. Dari ada kan? ada. Nah, ini kan untuk teori kamu baca buku Budiatna. Iya. Kalau untuk komunikasi interpersonal, buku apa kamu baca? Konsep komunikasi interpersonal. Ada juga. Hah? Jadi dari ini kok bisa ada nih kalau nggak ada dibaca buku? Hah? Paling konyol jawaban kamu ini. Masa 1 buku kamu baca berkaitan dengan teori, kemudian buku konsep komunikasi interpersonal nggak kamu baca buku tapi bisa ada yang konsep Panis. Hah? Kok bisa muncul di sini? Dari mana ini? Siapa yang ngantar ke sini? Jin atau iblis yang bawa? Gimana? Ya. Hah? Gimana? Dari mana? Dari mana datangnya sehingga ada konsep komunikasi interpersonal? Tapi yang kamu baca buku tentang teori. Ini dari mana sumbernya sehingga bisa kamu masukkan di sini di proposal kamu? Ada juga, Pak, saya kutip di bab 1, Pak, di tentang komunikasi interpersonal. Iya, kan tadi kamu bilang cuma 1 buku yang kamu baca. Iya. Maksudnya kok ini konsisten jawabannya. Kan 1 buku yang kamu baca itu. Tadi kok bisa ada konsep-konsep penetrasi sosial ini dari buku-buku yang lain? Nggak boleh kayak rumus tadi main-main dengan referensi. Ini penulisan karya ilmiah, ya? Bukan menulis cerpen, bukan menulis novel. Kalau menulis novel itu kan inspirasi dari si penulis kan. Ini nggak boleh kayak ini. Harus membaca. Ya? Sebenarnya baiknya udah telat ini. Baiknya sebelum kamu bikin proposal ini.
sudah kamu baca buku. Pernah ke pustaka? Pernah. Pernah. Kapan? Pas nyusun itu pernah. Maksudnya fotokopi skripsi. Oh enggak, pas skripsi. Saya tuh. Nanti coba kamu cari referensi tentang komunikasi interpersonal, minimal 4 buku, bawa ke saya nanti. Cari judulnya kamu baca, kalau nggak cukup referensinya. Buku komunikasi interpersonal itu banyak sekali banyak sekali buku-buku yang menjelaskan tentang konsep komunikasi interpersonal. Seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, kamu ini harus cari teori yang tepat. Teori yang tepat yang sesuai dengan penelitian kamu. Ini walaupun di sini kamu sudah ambil teori penetrasi sosial, ada struktur lapisan personal bawahnya, tapi ini belum dapat. Kalau jurnal, berapa jurnal yang dibaca? Jurnal ada beberapa, Pak. Apa jurnalnya? Jurnal yang terdahulu, Pak. Ini juga. Nah, kesimpulan dari jurnal ini apa? Jangan dilihat lagi, kalau mau bacanya sudah paham kan apa yang ditulis oleh Main Satika. Hasilnya, Pak. Hasil. Nah, Kan ini penelitiannya terjadi di Banda Aceh, Pak. iya, hasilnya apa? Hasilnya komunikasi yang terjadi di pemasyarakatan itu berjalan baik. Berjalan baik, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti salah dia neliti itu. Masa kalau berjalan dengan baik berarti nggak boleh. Ngapain diteliti kan ada masalah? Nanti kamu harus lebih banyak membaca lagi ya. Iya. Kenapa? Karena ini saya lihat referensinya kuat, tapi kamu entah dari mana ini datang referensinya, sampai buku-buku dari luar ada, kan? Tapi kamu tidak pernah paham tentang buku itu. Atau ini ada kamu baca di e-books ada? E-book Ada ini ada apa? Kalau e-book Anda baca jangan Anda tulis seperti ini di daftar pustaka. E-booksnya, kalau misalnya buku siapa, buku e-books yang Anda baca harus ada alamatnya. Harus ada linknya, alamat webnya. Alamat link HTTP-nya. Ini bab 2. Yang pertama tentang hasil penelitian itu harus dikaitkan lagi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ansmar tadi. Kemudian teori, nanti kamu harus cari teori yang tepat. Tapi teori komunikasi interpersonal. Kemudian konsep ini juga harus kamu tambah lagi, konsep komunikasi interpersonal. Di sini kan belum kamu jelaskan kan jenis-jenis komunikasi interpersonal. Iya. Kemudian manfaat komunikasi interpersonal kan, tujuan komunikasi interpersonal. Sebenarnya yang kuat kamu tentang konsep komunikasi interpersonal. Kamu penelitiannya sudah fokus di komunikasi interpersonal. Ini kerangka pikirnya. Nah, kenapa nggak ada penjelasannya kerangka pikir? Ini harus ada penjelasannya lagi. Kerangka pikir. Kerangka pikir itu dalam penelitian kualitatif sebenarnya harus dibuat dalam bentuk apa Pak Nisma istilahnya? Jangan kayak gini, kotak-kotak kayak ini aja. Nah, dia harus ada apa istilahnya, kalau istilah Pak bulat-bulat apa namanya sekarang? bulkona, bulat, kotak dan panah. Kalau Pak Irwan Abdullah itu dia kalau nggak ada bulkonahnya dia nggak mau. Salah satu pakar metode penelitian kualitatif UGM. Nah, dia tetap kerangka berpikir itu harus dibuat bulkonah kalau kualitatif. Ini ada bulatnya, ada kotaknya, ada panahnya kan. Nah, Pak Ali ya. Kalau Prof Dedi Mulyana gitu juga kan. Untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Pak Ali. Ini lama bimbingan sama Pak Ali ya. Atau nggak bimbingan sama Pak Ali? Ada. Ada. Kan tinggal di mana?
Di Aceh Timur, Pak. Jadi mau sama Pak Ali Pantaru dekat dekat. kita ketemu di perbatasan kali. Kamu ke LP sudah berapa kali? 2. Dua. Kapan rencana lagi ke LP? Kalau memang pekerjaannya bisa dijalankan. Oh, tapi kemungkinan besar nggak bisa dijalankan. Kayak saya tanya ini udah berapa kali kamu ke LP? Tadi kalau 2, kalaupun nggak lulus kamu belum rugi kali kan? Karena belum dapat ini kayak tadi. Kalaupun seandainya nggak dilanjutkan nggak apa-apa kan? Pak Anis kan? Gimana Khairul? Pak Anis tuh nggak lulus nilai kamu, udah dikasih nilai. Tinggal dia kode-kode sama saya. Saya pun belum tahu, saya bilang. Ini kadang ada masalah Pak Anis marah. Gimana Pak Ali? Hah? 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 Baiknya apa? Mengganti. Belum baiklah, belum habis ya. Baru 2 Pak. Dicatat semuanya ya. Ya, Pak. Mana ada dicatat? Ada, Pak. Oh, ada. Ini kerangka berpikir, nanti kalau sudah dibuat teori baru, ini disesuaikan aja. Disesuaikan dan ada penjelasan narasinya. Nah, kenapa perlu penjelasan narasi? Karena tidak semua orang bisa memahami apa yang kita gambarkan. Harus dijelaskan dalam bentuk narasi. Nah, yang penting saran saya Munadi harus banyak membaca. Karena saya nggak pernah lihat Khairul Munadi di pustaka. Pernah? Enggak. Ya banyak buku di rumah ini. Nggak, kalau memang pernah biasa tanya sama Pak Yaya. Oh, Yaya enggak, kalau ke perpus pernah. pernah? Pernah. Dulu Jadi Bapak? jumpa sama Pak di perpus enggak pernah. Oh, nggak pernah jumpa apa ya? Ya. Oh, bukan sama Bapak. Hah? Saya ngapain? Oh. Ini minimal besok kamu hanya harus ke pustaka cari pinjam 4 buku tentang komunikasi interpersonal untuk memperkuat referensinya, karena ini referensinya belum kuat khususnya tentang komunikasi interpersonal. Dan harus banyak ini kamu download jurnal di download bukan untuk disimpan, dibaca kan? Udah, ini 2 bab udah. Udah bab 3. Bab 3 lokasi penelitian. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Anis Mar tadi. Lokasi penelitian itu harus dijelaskan secara objektif. Bukan menjelaskan dipilih karena dia letaknya di dalam Medan Banda Aceh. Bukan. Dijelaskan secara objektif. Objektif yang dimaksudkan dalam kualitatif adalah berdasarkan permasalahan penelitian. Misalnya kenapa dipilih LPID? Seperti kamu jelaskan tadi, LPID banyak terjadi kasus perakitan senjata, kemudian pembakaran LP kan, kemudian penyelundupan narkoba ke lapas kan. Ini kan panas LP-nya kan, lebih panas daripada LP Luxmoy. Kalau LP Luxmoy adem-adem aja. Biasa yang lebih LP itu bukan LP narkoba kan? Bukan, LP umum, karena biasa LP umum itu lebih panas ini ya situasi dan kondisi di LP kan. Kalau LP ini kan narkoba itu toke semua kan, aman-aman aja, banyak duit di dalam kan. Kalau ini pencopet di dalam, perampok, pencuri, pembunuh, semua ada di LP kan. Orang yang kena pidana semua kan. Ini makanya di lokasi penelitian nanti harus kamu jelaskan alasan secara objektif kenapa kamu pilih LPI. Alasannya berdasarkan permasalahan penelitian. Arti masalah dalam penelitian kualitatif apa, Munadi? Arti masalah dalam penelitian kualitatif apa? Sesuatu yang
menjadi masalah. Yang lain diperhatikan dulu ya. Apa arti masalah dalam penelitian kualitatif? Masalah apa? Penelitian dilakukan karena ada masalah. Pertanyaan saya, arti masalah itu apa? Kamu jadi masalah dengan saya nggak hari ini? Masalah kan, karena banyak nanya. Jadi arti masalah itu apa? Sesuatu yang kontra. Kalau dalam penelitian, masalah itu adalah ketimpangan antara teori dengan kenyataan, keinginan dengan kenyataan, kan? Harapan dengan kenyataan. Itulah masalah Pak Anies. Pak Anies dulu bercita-cita jadi tentara. Kenyataan jadi dosen. Kenapa? Kan banyak alasannya kenapa nggak jadi tentara. Pak Anies orangnya letoy, orangnya pendek, kan itu masalah kan, nggak bisa jadi tentara kan. Ya Pak Anies nggak cukup tinggi ya. Tahu dulu Pikirannya tinggi. dulu Pak Ali cita-citanya ingin nikah dengan Luna Maya. Kenyataannya nggak jadi kan? Kenapa nggak jadi? Mungkin Luna Maya nggak suka dengan laki-laki berpeci. Pak Anies kan itu bagian daripada masalah. Contohnya Pak Ali kan? Ataupun Luna Maya tidak suka dengan orang kusum. Itu kan bagian daripada masalah kan? Masalah itu adalah ketimpangan antara harapan dengan kenyataan kan? Perbedaan antara Dasein dengan Das Solem dalam istilah dunia. Ini harus jelas ya. Nanti alasan secara objektif kenapa ini dipilih ini Pak Anies ya. Ini seperti Pak Anies katakan tadi, dia hanya mengatakan ini berlokasi di kampung, bukan alasan secara objektif. Kemudian pendekatan penelitian Pak Ali ya. Ini harus banyak baca buku lagi Pak Ali ya, khususnya komunikasi buku Deddy Mulyana, membaca penelitian kualitatif ya. Dan Engkus Kuswarno Pak Ali. Lupa Deddy Mulyana itu ahli komunikasi, pembimbingnya Pak Ali ya, pembimbing Ron. Prof. Deddy Mulyana, coba nanti kamu cari metode penelitian kualitatif Deddy Mulyana ya. Engkus Kuswarno, MS. Kemudian yang dari itu siapa yang dosen Pak Anies kemarin itu? Pak Syukur Khalil kan? Nah ini kamu tulis kan? Syukur Khalil kan Khalil mana lagi? Itu 3 buku itu udah cukup Pak Anies ya? Deddy Mulyana, Engkus Kuswarno, Syukur Khalil itu udah cukup untuk metode penelitian kualitatif khususnya komunikasi. Cuma orang di atas sudah keluar, kita pun keluar ini Bali ya. Informan penelitian bagusnya seperti disarankan oleh Pak Anies tadi dibuat dalam bentuk tabel. Nanti ada nama, ada umur, ada jabatan kan. Kemudian apa? Alamat nggak perlu Pak Anies kan? Nggak perlu kan? Dicari sama napi nanti kalau ada alamatnya. Itu yang jawaban C. Dulu saya waktu di Bandung sama Pak Ali sering ke LP Banca Pak Ali. Paling banyak. Karena di LP Banca itu 300 orang narapidana narkoba di Bandung. LP narkoba paling besar di Bandung. 300 orang napinya, 200 orang Aceh. Ya. Dan 50 orang kampung saya. Makanya saya sering ajak Pak Ali jalan-jalan di situ Pak Ali. Makanya Pak Ali tahu, dia langsung teringat LP Banca, Jalan Soekarno-Hatta Pak Ali. Ya kayak dulu tadi ya. Sumber data juga harus dijelaskan nanti. Jangan terlalu panjang kayak ini. Langsung aja data primer, data sumber ya.
Kemudian teknik pengumpulan data, ini observasi juga nanti harus dijelaskan jenis observasi, apakah observasi partisipan ataupun non partisipan. Kemudian wawancara, apakah wawancara mendalam ataupun tidak mendalam, kan? Juga harus disebutkan jenisnya di sini. Kemudian penyajian data dan lain nanti silakan didiskusikan dengan Pak Ali. Pak Ali ini ahli metode penelitian kualitatif. Titisan ini Pak Ali, titisan Prof. Dedi Mulyana. Orang yang paling disayang sama Prof. Dedi Mulyana, Pak Ali. Daripada Pak Bani. Ayo Pak Ali. Oke, terima kasih kepada Pak Subani yang sudah banyak memberikan masukan-masukan untuk mempertajam penelitian kamu. Dicatat ya semuanya ya. Yang terpenting adalah kamu apa yang kamu baca itu yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka ya. Itu nanti kita diskusi lagi. Maka untuk itu terima kasih kepada Bapak Anismar juga Pak Subani, dua-duanya harus menjadi rujukan dari saran-saran yang berharga tadi untuk dikuatkan dalam hasil penelitian nanti kalau lewat. Gimana? Ini skornya sampai saat ini 2-1. Saya sama Pak Anismar tidak merekomendasikan lulus, Pak Ali merekomendasikan lulus. 2-1, kalah 1, ini tetap masih belum lulus. Kecuali pembimbingnya 2 orang baru imbang Bali. 2-2, adu penalti ya. Ini skornya 2-1 Bang. Gimana Heru Munadi? Siap? Nggak usah lagi LPI ya. Ngapain? Gimana Pak Ali ya? Skornya 2-1 gimana? Di ambang batas nih. Kalau nggak lulus gimana? Sedih nggak? Sedih. Hah? Sedih. Kok sedih? Nggak lulus proposal aja kok sedih? Ajukan proposal lain. Ajukan proposal lain. PI ke LP lain. Mana? Milih mana kamu? Ajukan proposal lain, PI ke LP lain, jumpa pembimbing lain, jumpa penguji lain. Semua lain. Semua lain. Jangan Pak, banyak. Gimana tadi Pak? Hah? Nangis? Laki-laki kok nangis? Pak Anismar dulu putus cinta nggak nangis, cari yang lain. Stres saja. Stres. Gimana Khairul Munadi? Yang di atasnya katanya nggak lulus. Nah, Pak Ali ngomong lagi. Tapi dia, walaupun berat hati Pak Ali silakan diumumkan. Terima kasih. Dia udah siap. Sudah siap ya? Maka Anda harus memenuhi beberapa syarat yang disarankan tadi dari Pak Anis, dari Pak Subani. Buku 4 harus dibaca dan memperlihatkan buku tersebut kepada Pak Bani. Bukan diperlihatkan, dipinjam aja buku tuh, taruh di tempat tidur. Baca, bangun baca kan. Syaratnya bangun baca bangun. Bila tidak, jadi dalam 2 minggu ini dikerjakan. Bila tidak, maka keputusan menjadi batal. Pak Ali dulu nggak main-main. Pak Ali dulu waktu buat tesis tidur di rak buku. Sampai botak, sampai cukur rambut. Sehari 4 kali mencret. Bagaimana? Bisa? Sanggup nggak? Sanggup. Nampak saya lihat nih apa nih? Kalau kayak gini, sekali kayak gini, sekali kayak gini.
Jadi nggak bertahan, biasa bertahan gini terus ya, atau gini. Goyang. Ini goyang-goyang. Lewat juga ada syarat, nggak lewat pun banyak syaratnya. Nah, jadi berat nih. Jadi harus serius. Ini ada masukan-masukan yang paling banyak ya. Ini mungkin menjadi atau kita jumpa nanti. Ya. Jadi tujuh poinnya apa Pak nih? Lulus atau tidak lulus? Nah, inilah persoalannya. Pak nih, Itu yang perlu. itu yang perlu. Itu kesimpulan akhirnya. Jadi berat untuk mengambil keputusan, maka Atau ini aja, kalau memang dia nggak siap diumumkan, nanti hasil pengumumannya dikirim ini via amplop aja. Nanti dia ngelihat gimana kayak tadi. Tapi diumumkan ya Pak. Oke, terima kasih. Berdasarkan rekomendasi dari penelaah dan pembimbing, maka Anda melanjutkan penelitian. Ya. Jadi harus memperhatikan beberapa syarat, banyak syarat yang sudah disyaratkan. Kok nggak dibilang alhamdulillah? Bilang alhamdulillah sekali. Terima kasih. Ya. Oke, demikian dari kami. Terima kasih kepada pihak pertama, pihak kedua atas bantuannya, atas kesepakatannya untuk menguji anak kami ini. Demikian saja. Biasa dia ini tegar orangnya, tapi hari ini Lagi rapuh, Pak. lagi rapuh. Lagi rapuh, Pak.